Shalom, bertemu lagi di dalam pelajaran firman dan bertumbuh bersama-sama dalam firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur karena kita tetap diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kembali firman Allah. Dan pada saat ini harapan saya, anugerah Allah melimpah dalam kehidupan kita dan kita tetap setia melakukan akan kehendak Tuhan dan memberkati sesama kita. Pelajaran firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita bertumbuh dalam firman terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 24. Sebuah kisah yang kita kenal yaitu Elia dan janda yang ada di Sarfat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu kitab suci yang menjadi dasar renungan dan pelajaran kita hari ini, yaitu 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga 24. Dan saya akan membacanya hanya ayat 7 sampai ayat 16 saja, walaupun kita akan membahasnya sampai 24. Mari kita membaca dan saya akan membaca. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari teladan janda yang ada di Sarfat. Sebuah pertanyaan penting kepada kita, mengapa Allah memakai janda yang di Sarfat untuk memberikan pelajaran penting, pelajaran yang sungguh luar biasa, tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kita. Kalau kita perhatikan seksama konteks firman Tuhan ini secara menyeluruh, pada waktu Elia memberikan perintah untuk hujan tidak turun, sampai Elia berperang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, semua memberikan satu konsep narasi besar yang Allah tuliskan dan tempatkan di sini, yaitu apa? Allah sedang berkarya melalui Elia dan juga memakai janda Sarfat untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa dan dahsyat, menegur, mendidik, mengingatkan, dan mengajak kembali umat Israel untuk terpaut hatinya kepada Allah. Mengapa demikian? Pada waktu itu Israel dibawa oleh Ahab dalam bimbingan Isabel. Mereka justru menyembah Allah orang Sidon, yaitu Baal. Kalau kita memperhatikan, ada beberapa tokoh yang dimunculkan di sini. Elia
janda Sarfat, Ahab, Isabel. Dan tokoh figuran lainnya adalah bangsa Israel dan bangsa Sidon. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ada satu yang unik. Yang pertama, kalau kita perbandingkan Elia, janda Sarfat, Ahab. Elia adalah nabi Allah. Ahab adalah raja Israel yang harus tunduk dan mendengarkan firman Tuhan melalui Elia. Janda Sarfat adalah orang Sidon yang memiliki Allah Baal. Di dalam konteks pembacaan kita, justru Ahab tidak mau dengarkan Elia. Tapi janda yang di Sarfat justru mau dengarkan Elia. Ini poin yang luar biasa. Orang Sidon itu mau dengarkan firman yang disampaikan oleh Elia. Tapi Ahab justru melawan dan menolaknya. Yang kedua, kita belajar di sini tentang perbandingan janda Sarfat dan Isabel. Dua-duanya sama-sama orang Sidon. Dua-duanya memiliki Allah Baal. Tapi Isabel musuh Elia. Sedangkan janda Sarfat justru mau dengarkan firman Allah melalui Elia. Dengan kata lain, janda Sarfat taat kepada bimbingan dan firman yang disampaikan oleh Elia. Isabel lawan dan musuh Elia. Saudara dikasih Tuhan, yang terakhir kalau kita membandingkan, Isabel membawa umat Allah dan Ahab untuk menyembah Allah Baal. Tapi sebaliknya, janda Sarfat dipakai Allah untuk membawa kembali umat Allah menyembah Allah Israel. Sungguh luar biasa pelajaran ini kalau kita melihat komparatif itu dan perbandingan perlawanan itu akan mengingatkan kita. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Mengapa Allah memakai janda Sarfat untuk mendidik, menegur, dan memberikan pelajaran-pelajaran kebenaran rohani kepada Israel dan juga kepada kita. Yang pertama, karena Allah memilihnya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 jelas sekali. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kata memerintahkan di saat saufau itu suatu kata yang sama di mana Allah juga dipakai, Allah memilih dan menyuruh Israel untuk menjadi umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, konsep ini coba kita perbandingkan kembali kepada hal yang tadi. Janda Sarfat dipakai Allah untuk melaksanakan misinya melalui Elia. Dan Israel dipakai Allah untuk melakukan misinya untuk memberkati dunia. Kata ini sebetulnya sama, kata perintah, kata kerja yang sama. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan Israel yang dipakai Allah, yang dipilih Allah untuk menjadi umatnya, gagal karena Israel justru tidak mau taat kepada Allah. Tapi janda Sarfat yang memiliki Allah lain selain Allah Israel, dia mau mendengarkan dan taat. Saudara, pemilihan Allah sungguh luar biasa. Sebuah rahasia yang betul luar biasa. Allah memilih siapapun juga yang dia kehendaki. Allah menentukan siapapun juga. Allah tidak melihat latar belakang. Allah tidak melihat dari mana dia berada. Allah tidak melihat kualitas orang itu. Tapi kehendak Allah memilih janda yang Sarfat. Saudara yang cinta Tuhan, di dalam poin ini menolong kita, menyadarkan kita bahwa dalam kehidupan kita Allah juga bisa memakai orang-orang di luar orang percaya untuk melaksanakan kehendak dan rencananya. Dan biasanya itu dipakai Allah di saat umat Allah tidak melaksanakan apa yang dikehendakinya. Di saat umat Allah tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah bisa memakai siapapun juga untuk melaksanakan kehendaknya di saat umat Allah tidak melaksanakan. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita harus ketahui bersama, yang kita bisa terima pada saat ini. Allah memilih janda Sarfat. Dalam poin ini Allah menentukan dan memerintahkan janda yang Sarfat untuk memberi makan Elia. Yang kedua, dalam pelajaran ini sungguh-sungguh sebetulnya Allah memakai janda Sarfat meneguhkan akan pilihan Allah kepada Nabi Elia sendiri. Karena pada waktu Allah sedang mempersiapkan Elia menghadapi satu peperangan besar
dalam ayat-ayat selanjutnya kita tahu bersama Allah sedang menyiapkan Elia untuk berperang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Sebuah pertandingan yang sungguh dahsyat, sungguh pertandingan yang mengerikan, di mana Elia menantang nabi-nabi Baal untuk menunjukkan Allah siapa yang hidup. Dan Elia diteguhkan oleh Tuhan melalui janda Sarfat. Pengalaman bersama janda Sarfat itu menjadikan Elia semakin percaya Allah sedang berkarya melalui dirinya. Itu yang kedua, saudara-saudara. Janda Sarfat dipakai Tuhan tidak hanya untuk menegur umat Israel, tapi juga untuk meneguhkan panggilan Tuhan kepada Elia. Yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Allah memakai janda Sarfat untuk memberikan pelajaran yang luar biasa bagi umat Allah dan bagi kita? Yang kedua, karena janda Sarfat memiliki benih iman. Dari mana? Kalau kita baca ayat ke-12 pada waktu pembicaraan Elia dan janda Sarfat terungkap demi Tuhan alam yang hidup. Saudara, coba renungan bersama-sama. Allah janda Sarfat itu siapa? Baal. Tapi mengapa janda yang di Sarfat ini justru melihat dan mengakui Allahnya Elia itu adalah Allah yang hidup? Mari kita kembali ke belakang sebuah peristiwa-peristiwa pada kitab-kitab sebelumnya. Dalam kitab Yosua, sewaktu Yosua sebelum masuk Yeriko, Yosua mengutus dua pengintai. Dan pada waktu itu Rahab dipakai untuk menyelamatkan dua pengintai itu. Dan di saat mereka dua pengintai itu bertanya kepada Rahab, mengapa kau menyelamatkan kami? Apa jawaban Rahab? Kami dengar bahwa Allah Israel membuat, Allah Israel dahsyat, Allah Israel mengerjakan, Allah Israel memberikan, Allah Israel melakukan perkara-perkara besar. Saudara kasih Tuhan, Rahab mendengar peristiwa-peristiwa pekerjaan Allah. Saya juga yakin pada masa itu juga, seperti dalam kondisi ini, janda Sarfat juga tahu peristiwa-peristiwa besar yang Allah kerjakan melalui bangsa Israel. Peristiwa-peristiwa besar di mana Allah menyatakan eksistensinya hidup dalam bangsa Israel. Tentu itu didengar oleh bangsa-bangsa lain. Saudara cinta Tuhan, janda Sarfat bukan orang yang sekedar mendengar, tapi pada waktu dia melihat Elia sebagai nabi yang dicari-cari oleh Ahab, dia tahu Allah orang Israel itu Allah yang hidup. Tapi uniknya, janda Sarfat memberikan respek dan penghormatan bahwa Allahmu hidup. Tapi mengapa bangsa Israel dan Ahab tidak mengakui Allah hidup? Bahkan mereka menyembah Allah orang Sidon yang mati. Allah orang Sidon bukan Allah yang hidup. Ini keunikan besar yang kita bisa pelajari. Disinilah angle message yang diberikannya adalah Tuhan tahu bahwa janda ini memiliki benih-benih iman. Saudara yang cinta Tuhan, dari mana iman itu muncul? Dari mana iman itu timbul? Roma pasal 10 ayat 17b. Dari mendengar dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam pelayanan saya pribadi, di antara komunitas muslim, saya juga sering menghadapi dan menerima kenyataan yang membuat saya juga tercengang-cengang bagaimana Allah bekerja di antara komunitas muslim untuk menyatakan eksistensinya, siapa dirinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Dalam survei yang dilakukan di antara komunitas Islam, mengapa banyak orang percaya kepada Kristus? Ada tiga pertanyaan, apakah karena penginjilan, apakah karena sakit penyakit atau penglihatan, atau oleh karena Tuhan melawat mereka? Saudara dikasih Tuhan, jawabannya 60% karena Tuhan melawat mereka. Ini suatu hal yang luar biasa, bahkan hanya 5% karena penginjilan. Itu menunjukkan sebetulnya Allah sebetulnya berperan jauh. Mereka mendengar, dia bekerja dalam caranya sendiri untuk memanggil, memilih umat pilihannya dari komunitas yang belum percaya. Bangsa Israel
menyembah Baal. Janda yang di Sarfat mengerti Allahnya saat itu hidup. Keunikan yang luar biasa yang kita belajar di sini. Di sini menolong kita sadar bahwa Allah bisa gunakan siapapun juga. Dan Allah dengan otoritasnya, dengan caranya, dia berbicara dan menanamkan benih-benih iman kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga banyak orang yang percaya melalui pemberitaan Injil. Bukan pemberitaan Injil, sebetulnya Allah sudah berbicara lebih dulu, menyiapkan lebih dulu. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, mereka seperti that is point. Inilah waktunya. Mereka dibukakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka gumbuli, apa yang mereka risaukan selama ini tentang Isa Al-Masih. Itu pengalaman saya. Sama dengan konteks ini. Demi Tuhan Allah punya hidup. Janda Sarfat mengaku dan tahu Allahnya Elia itu. Allahnya orang yang setelah itu hidup. Tapi unik, banyak orang Kristen juga tidak merasakan Allahnya hidup. Sehingga tidak percaya diri. Iman yang dia miliki adalah iman yang benar. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak percaya diri terhadap imannya. Di saat ditanya tentang Yesus siapa, di saat ditanya tentang imannya siapa, mereka justru ketakutan dan tidak bisa menjawab. Yang terakhir kalau dalam perjalanan kita, mengapa Allah memilih janda yang di Sarfat? Jawabannya sangat simpel dan ketiga, yaitu apa? Janda ini mau dengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Ahab mendengarkan suara Nabi Elia, tidak mau dengarkan. Bangsa Israel mendengarkan suara nabi-nabi, dia tidak mau dengarkan. Justru orang Sidon, orang kafir yang memiliki Allah Baal mau dengar. Dikatakan di sini ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan. Kekuatan iman yang terbesar tidak hanya mendengar dan mempercayai, tapi yang powerful disertai dengan perbuatan. Kalau kita membaca dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Saudara, dalam poin ini, bagaimana kita bisa menghidupi iman, dan iman itu hidup serta dinamis di dalam hidup kita apabila kita melakukan, apabila kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Janda Sarfat dengan sederhana dia mau melakukan perintah Nabi Elia untuk membuat roti dan untuk memberikan kepada Elia dulu. Walaupun tahu bersama, kata Nabi janda yang Sarfat tadi, kalau setelah kami makan, kami akan mati. Saudara, luar biasa. Mengapa janda Sarfat mampu melakukan itu? Jawabannya karena dia tahu Allah Israel itu hidup. Mengapa kita tidak mengalami pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa? Karena kita tidak mau percaya bahwa Allah yang kita miliki hidup. Saat ini adalah masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu momen penting menolong kita untuk memiliki satu pengharapan, kekuatan kembali bahwa Allah kita hidup. Saudara yang cinta Tuhan, itulah sebabnya Allah memakai janda yang di Sarfat untuk mengajar poin-poin iman. Janda Sarfat, iman, dan pemeliharaan Allah. Dalam hal ini kita akan memiliki satu konsep yang lebih baru. Apa yang dimaksud pemeliharaan Allah? Tahu bersama kisah waktu itu adalah masa kemarau yang panjang. Tapi dikatakan ayat 16, dan tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti yang dikatakan firman Allah melalui Nabi Elia. Wah, luar biasa bukan? Allah melakukan bukti bahwa dia hidup dengan pemeliharaannya. Luar biasa. Janda Sarfat menjelaskan golongan orang yang diabaikan. Iman janda Sarfat menjelaskan dinamika iman janda ini begitu dahsyat dan luar biasa. Pemeliharaan Allah menjelaskan bagaimana Allah membuktikan bahwa orang yang beriman kepada dia tidak akan dipermalukan. Hasilnya ayat 24.
Tidak hanya janda itu mengenal Allah secara luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berkarya, tapi yang luar biasa apa? Dia semakin mengenal pribadi Allah. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu, sekarang aku tahu bahwa engkau adik Allah dan firman yang kau ucapkan itu benar. Sekarang aku tahu bahwa Allah itu hidup. Allah itu benar, Allah tetap ada, Allah tetap menyertai, Allah tetap hadir di dalam ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita, bukan? Sungguh menyegarkan iman kita, bukan? Masa pandemi COVID-19 yang sungguh dahsyat, merusakkan beberapa sendi-sendi kehidupan manusia, khususnya ekonomi, sehingga banyak orang yang terhilang pendapatan. Tetapi kita tahu Allah kita adalah Allah hidup. Percayakah kita bahwa Allah kita hidup? Belajar dari yang diabaikan, janda yang disarpat, sehingga kita dapat menemukan, memiliki pengalaman seperti janda sarpat. Ketahuilah, Allah sudah memilih kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ketahuilah, Allah kita itu hidup. Maka lakukan firman-Mu. Hiduplah dalam firman itu. Sehingga hasilnya tidak hanya Allah memberikan mujizat-mujizat, tetapi Allah juga menumbuhkan pengenalan yang hakiki tentang dirinya dalam hidup kita. Sehingga pengalaman kita klop dan luar biasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan menyerahkan kita kembali, dan diberkatilah orang yang mendengarkan, percaya, bahkan melakukan firman Tuhan. Shalom, selamat, kiranya Tuhan menolong kita. Amin.